Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini saya akan mereview salah satu buku, yaitu Be Positive, Be Happy atau Menjadi Bahagia dengan Berpikir Positif. Ini adalah karya dari Iwan Januar. Ini adalah cetakan tahun 2005. Udah lumayan lama banget. Tapi ini isinya sangat begitu menarik dan menghipnotis jiwa-jiwa pembacanya. Nah, dalam bab pertama ini ada 3 aturan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan juga punya aturannya, teman-teman. Apa aja tuh? Yuk simak. Nah, teman-teman, siapa sih yang di sini yang mau hidupnya tuh bersedih atau mau hidupnya itu sebagai pecundang? Bahkan kita selalu berpikiran bahwa kita hidup di dunia ini diciptakan untuk tidak menemukan bahagia sampai hari ini juga gitu. Sampai kita juga menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir, bahkan kita menyalahkan Tuhan itu sendiri gitu. Padahal kebahagiaan itu bukan ada dari sononya, bukan takdir gitu. Jadi semua orang yang hidup di dunia ini pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Entah kebahagiaan diri sendiri atau bahkan kebahagiaan kita menjadi muslim atau muslimah, remaja muslim. Itu adalah kebahagiaan yang nyata harus kita syukuri. Kamu itu berhak bahagia dari jutaan orang yang telah lahir di dunia ini. 3 aturan kebahagiaan. Yang pertama, enggak semua kesenangan itu adalah kebahagiaan. Oke, semua yang kita sukai, yang bikin kita enjoy itu memang fun, asyik, dan menyenangkan. Gak heran kalau kemudian ada yang berani bilang, aku bahagia terus kok, aku enjoy dengan apa yang aku kerjakan. Bahkan, aku puas dengan hasil yang kuraih. Itu prinsip yang sangat bagus, tapi itu cuma salah satu bagiannya. Nah, ibarat rumah, prinsip tadi baru tiangnya. Sampai bagian aku enjoy dengan apa yang aku kerjakan dan sebagainya. Oke, tapi dia nggak bakalan sempurna tanpa bagian yang lain. Malah bisa jadi nggak bakal menjadi sebuah rumah deh. Nah, seperti halnya ibarat berat badan kita. Kebahagiaan juga punya ukuran. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya kita yakin kalau kebahagiaan kita itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang semu. Atau bisa diibaratkan fata morgana yang ada di gurun pasir itu, teman-teman. Ternyata sering kita merasa begitu enjoy dan merasa udah bahagia, tapi berujung duka. Ya, kalau dicontohkan, saya mau bercerita nih. Kalau biasanya itu di lebaran itu ada yang namanya pesta ketupat. Ya, begitu enjoy banget kita menikmati ketupat dengan makanan yang berkuah santan dan pedas. Sangat enak, tapi kamu tahu kan setelah itu biasanya saya suka sakit perut atau enggak sakit kepala berhari-hari. Nah, itu mungkin contoh kalau sesuatu yang menyenangkan itu enggak selamanya berakhir bahagia. Nah, kalau perut aja yang sakit atau kepala pusing itu belum seberapa. Tapi bagaimana kalau yang kita peroleh itu adalah penyesalan seumur hidup, bahkan penyesalan sampai akhirat. Ya, nauzubillahi min dzalik. Proses seperti perilaku sebagian manusia yang, mohon maaf, kufur gitu. Mereka enjoy dengan perbuatan jahat mereka, ya, untuk kemudian berakhir dengan sengsara. Ya, kalau dibilang sih nikmat membawa sengsara gitu deh.
Nah, sementara itu ada pekerjaan yang sulit dan melelahkan namun patut kita sebut sebagai kebahagiaan. Ya, misalkan belajar menghadapi ulangan, bangun malam hari untuk tahajud, menahan diri dari kemalasan, ayahmu yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga, sampai berjihad di jalan Allah. Semuanya mungkin melelahkan dan rasanya sangat berat banget. Namun, itu sangat pantas disebut dengan kebahagiaan. Nah, poin kedua yaitu jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, ini sama dengan kekejaman para kaisar Romawi yang sering mengadakan hiburan bagi rakyat dengan acara pertarungan antar gladiator atau dengan hewan-hewan buas. Para gladiator yang semuanya berstatus budak dijanjikan kebebasan jika memenangkan pertarungan itu. Ya, selagi mereka berkelahi menyabung nyawa demi harga kebebasan, keluarga kerajaan dan kebanyakan orang bersorak kegirang. Sahabat semua, perbuatan itu total tercela. Bukan kebahagiaan namanya jika berada di atas kesusahan orang lain. Sikap seorang beradab, apalagi beriman, saat melihat penderitaan orang lain adalah berempati dan bersegera memberikan pertolongan. Ia nggak akan tenang jika melihat saudaranya tertimpa kesusahan dan akan merasa bahagia jika orang lain berbahagia. Suatu ketika di majelis Rasulullah SAW ada seseorang yang kentut. Spontan para sahabat tertawa. Namun Rasulullah SAW mengingatkan mereka, "Mengapa kalian tertawa karena kentut seorang di antara kalian? Ya, apa pantas kita tertawa sementara orang lain menanggung malu?" Nah, poin yang ketiga yaitu kebahagiaan adalah resultan usaha, pikiran, dan perbuatan kita. Nah, teman-teman, kebahagiaan itu membutuhkan perjuangan. Ia adalah hasil dari usaha kamu atau resultan dari usaha kamu. Kita membangun sendiri istana kebahagiaan, kita sendiri yang harus menanamnya dalam hati kita. Muhammad Al-Fatih yang sukses menaklukkan benteng Konstantinopel pada 1453 Masehi, beliau melakukan perjuangan yang amat berat. Musuh yang dihadapi adalah kerajaan Romawi, salah satu adidaya pada zaman itu. Namun berkat keuletan, kesabaran, dan kedekatan pada Allah, kemenangan pun dapat diraih. Ya, siapapun yang ogah berpikir bahagia, maka selama itu pula nggak akan pernah merasakan bahagia. Ini sudah terbukti dalam dunia kedokteran, teman-teman. Salah satu terapi yang diberikan pada dokter agar pasien lekas sembuh adalah dengan memberikan sugesti. Jadi, mendorong mental si pasien untuk lekas sembuh dengan cara memberikan harapan, semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Yaitulah kenapa dalam kemasan obat itu suka ada tulisan "semoga lekas sembuh". Jadi, yuk kita berpikir positif. Apa yang kamu pikir tentang dirimu, begitulah dirimu. Seandainya kamu berpikir diri kamu adalah anak yang baik, maka perilaku kita juga akan mengikuti jalan pikirmu. Ya, begitupun dengan sebaliknya. Nah, teman-teman, itulah 3 poin atau 3 aturan kebahagiaan menurut Iwan Januar dalam buku Be Positive, Be Happy. Ini sangat lumayan menarik banget untuk dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau di channel selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.